betul bahwa orang diselamatkan karena imannya. Tetapi kan tidak hanya seolah-olah kalau saya sudah dibaptis pasti santai-santai selamat ya, santai-santai tidak gitu ya. Kecuali namanya selamat ya, pasti akan selamat. Jadi pengen bebek. Alkitab tidak datang dari langit yang tiba-tiba datang utuh sudah dalam bentuk tulisan. Saya kira itu pasti tidak mengatakan begitu. Setelah umat pulang gereja ditanya, tadi bacaannya dari mana? Yakin udah nggak lupa. Udah lupa gitu. Iya, minimal yang diingat ayat homili, ayat yang dibawain sama pastornya, Injil. Karena minimal ya. Gue juga kadang gitu. Paling ingatnya tuh karena puncaknya itu kan di Injil. Kadang-kadang juga enggak gitu, lupa juga gitu. One, two, three, Mantap. four. Cek dan. Lari son. Cek dan. Bukan suruh cek son, cek dan, bukan. One, two, three, four, lompat. Balap. Ini satu lagu yang populer di tahun 90-an. Yoi, pernah kita bawain tapi kita bawain lagi. Betul. Karena habis stok lagunya. Dan ini Jadi menunjukkan siapa kalian itu. semoga lagunya juga relate dengan tema hari ini. Yoi. Larasati berkelana iris janji menyulir bisikan memacu hasrat desir-desir mimpi ibaratkan begitunya kamulah satu-satunya yang ternyata mengerti aku. Maafkan aku selama ini yang sedikit melupakanmu. Puing-puing janjiku ku pugar kembali untukmu. Segala denyut nadi memanggil, kamulah satu-satunya. Terus banget lagu ini. Saya kalau Dewa gue tim Ari Lasso. Macet. Korslet. Untung ada tombolnya. Kamulah satu-satunya yang membuka pertemuan kita di episode Rumah Noni hari ini bersama. Karena kita mau ngasih pandangan Anda semua untuk menuju ke Romo yang satu-satunya selalu sedia dipanggil ke Rumah Noni. Keren. Ya, dan padahal ya dibilang gerejanya nggak jauh-jauh amat, tapi nggak deket juga dari Komsos ya. Ya. Karena setiap hari itu tanggalnya merah jadi. Aduh, Pastor Iwan. Hai, Pastor Iwan, apa kabar? Sehat, Pastor? Sehat, terima kasih. Aduh, gimana jalan ke Muning? Masih ada jajanan apa yang belum kita coba? Jajanan baru apa sekarang, Bu? Kamu datang dulu kan sekarang banyak itu. Apa sih? Itu ada lumpia ada kan ya? Situ ada lumpia kan ya favorit. Kalau minggu lumpia basah. Bisa. Itu parah itu mah. Maksud saya parah tuh enak ya. Saking parah banyaknya. itu saya belum pernah makan, tapi maksudnya parahnya adalah kalau orang pulang gereja itu udah habis. Yeah. Misa yang jam berapa tuh, Mo? Jam 7.30 udah habis. Jadi udah habis. Jadi orang itu ke gereja itu datang pesen dulu. Sebelum masuk misa pesen dulu. Setelah selesai misa diambil. Pulang. Sold out. Hebat. Mau ada lapak nggak? Saya mau jualan lah depan Muning. Ya enak situ. Bakso tahu juga ada situ, Mo ya. Bakso tahu, soto ada semua ada. Sama yang pisang kue keju, kue kiloan itu loh. Apa? Yang dibelokkan. Masih kue. Oh iya. Itu tuh enak gitu. Oh iya masa sih? Oh bisa beli satu black, bro. Sering lewat tapi nggak pernah nyoba. Namanya luar biasa loh. Apa? Ada yang namanya Manohara. Nama apa ini? Nama tokonya. Keripik ya. Nama kuenya. Keripik Manohara. Keripik kentang itu namanya Manohara. Saya baru tahu juga. Ada yang Lia Eden nggak? Siapa tahu ada. Siapa tahu. Tapi nggak apa-apa kalau si Mamangnya nonton ya, barangkali besok ada kue. Terinspirasi. Lia Eden keren gitu kan ya. nama-nama populer. Tapi yang pastinya kan kalau ngomongin gereja nggak lepas dari pedagang-pedagang yang selalu ada di setiap hari Minggu pastinya. Betul. Ya. Kalau di Paulus, gereja Santo Paulus itu yang terkenal batagor.
Oh, pinggir jalan. Ngeri Pak itu Pak. Oh ya. Satunya 7.000 Satu biji itu. Oh berarti enak. Di Kamuning itu nasi kuning. siomay batako satunya 15.000. Hah? Wah. Satu biji. Satu biji. Iya. Gila nggak? Ini yang di luar gereja maksudnya. Di gereja nggak ada yang dalam. Kalau dalam gereja kaya gerejanya Pak. Kalau di Buah Batu ada ibu-ibu WK biasa di arah kantin di seberang gereja tuh. Yang kalau ketawa WK. Di gereja juga ada ibu WK jualan, tapi kalau mau jualan yang di luar banyak. Oh. Makanya selalu subur dan sehat kan Pastor Iwan. Japrem dulu coy. Dan di Kemuning tuh ini Rindang bener. Si deket kan kawasan Jalan Mangga situ-situ kan kayaknya sejuk aja gitu betul sih. Jadi posisinya banyak pohon-pohonan, masih asri hijau. Jadi kalau pada mau minca ke Kemuning silakan. Lapangan luas, parkiran juga enak. Salah satu Porta Sankta ya. Ada di Kemuning ya. Tanggal 16. Pintu suci. Pintu suci dari 9 titik itu ya gereja ya. Jadi silakan kalau memang ada yang mau berziarah ke 9 pembukaan tanggal 16. Ya, 16 Februari betul. Tapi kita tayang hari ini nggak tahu nih kapan. Jadi silakan berziarah ke sana. Tapi hari ini kita tidak ngobrol soal ziarah atau menu batagor terbaru yang harga 15.000 kata Pastor Iwan. Kita ngobrolin tentang satu konsep prinsip dalam gereja Katolik yang sepertinya kita harus bahas ini karena ini menarik sekali. Ya, dan sempat jadi bukan perdebatan, pembahasan aja lah gitu, bahwa sesuatu yang yang akan kita bahas ini juga ada menimbulkan pro dan kontra di sebagian kalangan masyarakat, terutama umat Kristiani. Dan pas ngelihat materi hari ini dikirim Om Steph, saya langsung kerung. Apa ini? Berat juga. Nah, tapi ini semoga Bapak Ibu umat bisa mengikuti dengan obrolan santai kita seperti biasa, gaya rumah Noni. Kita ngobrol tentang sola scriptura. Sini siapanya Sepultura? Ini gabungan Metallica sama Sepultura. Ya, makanya Pak, sola scriptura. Bukan sola Sepultura, bukan. Dengan bahasa yang mudah kita mengerti. Sola scriptura. Sebelum kita ngebahas elemen lainnya atau yang mirip-mirip, ini dulu aja. Sola scriptura itu apa sih, Mu? Jadi sebetulnya ini kan prinsip dalam gereja Protestan ya. Gereja saudara-saudara kita gereja Protestan, bahwa mereka menyebut ada tadi 3 tadi yang paling pokok, yaitu sola scriptura, sola gratia, dan sola fide. Sola itu ya hanya gitu ya. Hanya. Jadi kalau kita ngomongin sola scriptura, bahwa secara mudah dikatakan bahwa kebenaran itu yang mutlak hanya ada dalam kitab suci, dalam Alkitab. Jadi ini kan zaman Luther ya, zaman Martin Luther. Jadi yang mengatakan Martin Luther. Artinya ini juga buah refleksi dari Martin Luther gitu ya. Maksud saya tidak ujuk-ujuk lalu dia menentang. Memang Martin Luther memang memisahkan diri dari gereja, tetapi ketika niat awal saya kira baik juga menurut saya, niat awal baik itu mengkritisi gereja. Tetapi kan orang gini loh, mengkritisi orang bisa mengkritisi dari dalam, ada yang mesti harus dari luar. Dia mengkritisi tapi keluar dari gereja. Nah, jadi dalam pengalaman dia merasa bahwa dirinya orang yang berdosa gitu ya. Karena lahir sebagai orang berdosa juga, karena dosa asal. Maka menurut dia pertama bahwa dia sadar bahwa dia tidak bisa diselamatkan dari dirinya sendiri. Dia nggak bisa melakukan apapun karena orang berdosa tidak mampu melakukan apapun, maka dia hanya mengandalkan rahmat. Maka bagi dia seperti ada sola gratia tadi adalah hanya dengan rahmat manusia bisa selamat. Artinya manusia dari dirinya sendiri dan dari usahanya sendiri tidak akan sampai keselamatan. Lalu karena tentu saja ini kebenaran, sumber kebenaran dia yang pokok adalah yang utama adalah kitab suci, maka ya hanya kitab suci sebagai acuannya, sumber kebenarannya. Lalu satu-satunya sama, dan tadi juga rahmat juga satu-satunya yang bisa menyelamatkan. Yang kedua itu yang ketiga adalah iman. Jadi tentang iman. Jadi orang diselamatkan itu karena imannya. Jadi
Lalu karena hanya dengan imanlah orang itu selamat, selalu seringkali akan dikatakan bahwa kalau orang yang beriman itu pasti selamat. Jadi orang beriman itu selamat karena rahmat. Nah ini yang tetap ini yang berbeda dengan apa yang di dalam Gereja Katolik. Gereja Katolik melihat begini. Pertama misalnya kita ngomong soal sumber iman, sumber kebenaran iman. Gereja Katolik ada 3. Jadi bukan hanya kitab suci. Kitab suci salah satu dari 3. Jadi ada kitab suci, ada tradisi gereja, dan ada magisterium. Nah, ini kan yang ditolak oleh mereka. Tetapi saya kira poinnya bukan soal ditolak atau tidak ya, tapi perbedaan aja gitu. Karena perbedaan soal keyakinan masing-masing ya. Artinya menurut saya kan ketika kamu meyakini itu ya silahkan aja gitu. Tetapi tidak perlu bahwa kamu juga harus menghakimi orang lain dengan yang beda pandangannya dan pemahaman. Saya kira ini untuk umat kita juga maksud saya penting bagi umat Katolik. Jangan masuk di dalam perdebatan yang tidak penting kayak gitu. Itu nggak ada ujungnya, percuma ya Pak Sur. Nggak ada gunanya gitu. Dialog baik. Dialog itu artinya seperti apa? Yang kita lakukan mungkin. Kita saling mengenal satu dengan yang lain, apa yang kamu imani dan bagaimana penghayatan imanmu. Saya kira juga saling meneguhkan. Tetapi kalau perdebatan, kamu salah dan itu ya siapa ya ukuran salah benar kan kita nggak tahu. Ya seperti yang kita lakukan di hari ini, maksudnya kita sedang ngobrol dengan point of view yang berbeda nih. Sony di KTP masih Protestan, nggak tahu kalau dari hatinya ya. Kita nggak pernah tahu, Romo. Ya, apalagi kalau dia udah ziarah ke 9 pintu suci. Tetapi asumsi itu juga berbeda. Iya kan? Secara KTP dia Protestan. Tapi kan kita Katolik ada 2 nih secara KTP. Tapi kamu secara KTP Katolik, tapi sesungguhnya nggak tahu juga. Nah itu dia. Makanya kita ngobrol nih. Kalau tadi kan ngomongin tentang kitab di Gereja Katolik itu ada 3 yang jadi sumber bukan sumber kebenaran ya, sumber iman. Ya kitab suci jelas, nggak usah diperdebatkan. Nih yang 2 lagi kayaknya perlu dijelaskan nih, Pastor. Dalam artian ada tadi tradisi gereja dan magisterium. Ini yang terakhir nanti agak berat nih kayaknya. Sebenarnya sederhana aja. Tradisi gereja artinya sesuatu yang sudah berjalan dalam gereja. Banyak hal yang terjadi dalam gereja itu muncul dari sebuah tradisi. Itu pun berarti tradisi bisa melihat dari latar belakang budaya, di mana gereja itu berasal, atau memang kita bicara tradisi dalam konsep kebiasaan yang dilakukan gereja. Apa yang dilakukan gereja? Jadi bagaimana sejak gereja awal dan sampai sekarang. Tapi kan nggak bisa lepas dari kebudayaan setempat dong, Pastor, waktu itu. Pada saat itu. Iya, tentu bisa nanti kita lihat ya. Pertama kan kalau kita ngomongin tradisi gereja, misalnya kitab suci pun itu adalah buah tradisi. Iya betul. Karena dulu mulai dengan tradisi lesan. Iya. Jadi tidak ada Petrus khotbah lalu ada yang mencatat juga tidak ada. Proses yang panjang. Atau Tuhan Yesus berkhotbah lalu tiba-tiba ada yang buat biografi juga tidak ada. Jadi semua kan dari pengalaman kebangkitan lalu mewartakan apa yang mereka alami bersama Yesus dengan cara POV mereka masing-masing ya. Bukan hanya POV tapi juga pengalaman mereka dan kebutuhan jemaat. Jadi kan mereka mewartakan juga sesuai dengan kebutuhan jemaat gitu kan. Itu maka ini dari tradisi lisan menjadi tradisi tertulisan itu proses dan itu menyangkut tradisi. Betul. Lalu kemudian ada ekaristi dan semacam itu juga berawal dari sebuah tradisi yang sejak dulu memecahkan roti menjadi bagian dari persekutuan. Bahkan sebelum itu pun juga memang sudah ada tradisi Paskah pada umumnya ya, Pastor. Tetapi diberi makna yang baru ketika dengan Yesus. Jadi betul. Itu ya, jadi tradisi. Lalu magisterium itu tradisi ya. Ada banyak hal seperti doa-doa kita juga banyak yang muncul dari tradisi. Gitu. Nah, magisterium itu apa? Dengan bahasa Indonesia mungkin kuasa mengajar gereja gitu ya. Tetapi bagaimana para bapak gereja membuatkan pengajaran-pengajaran entah lewat ensiklik, lewat aturan-aturan dan macam-macam, ini juga menjadi magisterium. Lalu kalau kita katakan
magisterium ya nggak penting. Kami mau mengatakan bahwa magisterium penting karena kalau tidak ada magisterium juga nggak ada kitab suci seperti yang kita pegang sekarang. Proses kanonisasi menjadi kitab suci itu juga sebuah magisterium gitu. Dan juga saya kira gereja juga berjalan dengan banyak zaman, dengan banyak perubahan, itu kan juga butuh magisterium yang mengarahkan umatnya supaya bagaimana mensikapi sesuatu. Jadi ini sumber iman kita ada pada tiga itu. Jadi nggak bisa dilepaskan dari tiga-tiganya. Kalau kita bicara kitab suci, produknya Alkitab yang kita kenal sekarang. Produknya. Terus kemudian kalau tradisi gereja itu produk yang kita kenal apa? Dan magisterium juga apa sih produk yang bisa kita baca, pegang? Kitab suci sebagian tradisi, Ekaristi tradisi. Lalu doa-doa kita juga tradisi. Salam Maria dan lain dan macam-macam itu punya tradisi gereja gitu kan. Magisterium ada ajaran-ajaran gereja, ada ajaran sosial gereja. Maksudnya ajaran gereja ini yang dibukukankah atau ada bendanya sih Mo? Apa sih namanya bendanya itu? Ajaran sosial gereja ada. Kitab hukum kanonik juga ada. Kitab hukum kanonik salah satunya. Itu lalu ada sebetulnya magisterium ada banyak gitu. Bahkan ada aturan bagaimana cara jadi hasil Konsili Vatikan kedua itu juga magisterium gereja gitu kan Sehingga juga ada aturan bagaimana cara menafsirkan kitab suci, siapa yang boleh menafsirkan, macam-macam aturan ada. Berarti kalau gitu si magisterium ini akan bisa seiring berjalannya waktu berubah di kemudian hari atau bertambah, bisa jadi termodifikasi. Ini kalau seperti contoh gitu ya. Zaman dulu kita lihat tradisi tidak ada perempuan di altar gitu ya. Nah, sekarang kita lihat sudah di Protestan putri ada. Sekarang ada putri altar. Lalu ada asmam ya, arsiran imam gitu kan. Bahkan Sri Paul sudah mengangkat anggota Kuria perempuan, suster diangkat menjadi ketua diskasteria bagian departemen lah gitu ya, departemen yang mengurusi tentang hidup bakti. Saya kira ini juga bagian sesuatu pembaruan gereja juga. Ini ada kalau diibaratkan dengan hukum nih ya. Ini hukumnya sedikit dipakai anak hukum. Kan kalau kita punya aturan tertinggi itu undang-undang, kemudian ada Kepres, kemudian sampai akhirnya bisa ke jurisprudensi segala macam nih. Nah, itu ada hierarki nggak sih untuk tiga ini prinsip ini Mo? Atau mereka berjalan beriringan? Tidak bisa dilihat dalam kaca hierarki gitu ya. Tetapi bahwa sumber iman kita ada tiga itu. Maka kalau maka di dalam gereja Katolik kalau kita mau membuat sesuatu ya harus mendasarkan pada tiga itu. Jadi tidak bisa dilepaskan dari sebenarnya kitab suci saja enggak. Jadi harus memenuhi ketiga unsur itu tadi. Tapi tidak hierarki. Tidak yang lantas sumber yang mana lebih tinggi meniadakan ini, tidak seperti itu cara pekerjaannya. Tapi kalau berbicara magisterium terutama yang memang maaf ini adalah sekumpulan manusia nih gitu ya, yang memang berkumpul membuat sebuah ajaran yang mungkin melihat juga situasi dan kondisi yang terkini gitu. Tapi ketika mereka menyusun magisterium ini juga memang standarnya dari Bible. Atau maksudnya pasti akan mengambil dasarnya pasti ada standar biblisnya, ada ajaran-ajaran yang sebelumnya. Jadi selalu mengutip pendahulu-pendahulunya selalu ada. Kalau saya sama Sony kan kalau kami ngumpul berdua ada standar iblisnya. Bukan biblis. Iblis kalau kami berdua. Kalau iblis ada apa? Starter. Awalnya sih beli bis kita, tapi kayaknya kita lebih ke iblis. Kalau beli bis masih jauh uangnya belum sanggup. Ini berarti kan perlu kita lihat historinya nih Mo ya. Kita seringkali lompat ngelihat bahwa yang kita pegang sekarang itu produk jadi. Kita lahir di era di mana di zaman ketika Alkitab itu sudah jadi gitu. Tapi kalau kita mengikuti beberapa film dokumenter segala macam, setelah Tuhan Yesus naik ke surga kan ya nggak ada tuh Alkitab ya. Jadi tradisi gereja itu tadi ternyata mungkin bisa jadi tradisi gereja awal itu lebih muncul lebih awal daripada Alkitab sebelum dikanonikan gitu kan ya. Jadi banyak ternyata elemennya itu. Jadi kalau Alkitab tentu zaman Yesus sudah ada. Perjanjian lama. Perjanjian lama sudah ada. Ya. Aja memang pada awalnya dulu ketika zaman itu saya kira yang lebih banyak dipakai adalah
Kalau enggak Taurat, lalu kemudian ada kitab nabi-nabi. Iya, gitu kitab kan. Musa terutama ya salah satunya. Tetapi lalu kemudian, tetapi juga dalam tradisi Yahudi juga ada kanonnya juga. Nah, Ada kanon Yahudi juga, gitu ya, yang Iya. kemudian membuat kanon Yahudi. Lalu ada kanon Alexandria, ada. Lalu kemudian kan gereja ini kan kemudian Papa Gereja lalu menentukan ini dari sekian banyak bagaimana, gitu kan. Nah, Perjanjian Baru juga sama. Perjanjian Baru kan mulai dengan tradisi lisan. Ya. Lalu kemudian muncul ada tulisan-tulisan, gitu kan. Misalnya kita lihat di Lukas bab 1 kan mengatakan, setelah aku menyelidiki dengan seksama, maka aku menuliskan kepadamu supaya kamu menjadi ini sebuah kebenaran. Artinya memang ada orang yang mengumpulkan berbagai macam tulisan itu, gitu kan. Kalau ada, Lukas mengatakan setelah saya menyelidiki dengan sesama, berarti ada banyak hal di luar sana yang mungkin diambil Lukas dan mungkin tidak diambil oleh penginjil Lukas, gitu kan. Mungkin sudah diobservasi juga. Makanya ada banyak hal gitu. Ada banyak tulisan-tulisan. Nah, ini maka ada proses kanonisasi dari Perjanjian Baru kan juga sebuah proses. Bagaimana tentu dari para bapak gereja menentukan mana yang akan diambil sebagai kitab suci, dari kitab suci, mana yang tidak, gitu. Lalu tentu ada aturan-aturan yang dibuat untuk menentukan bahwa ini masuk dalam kitab suci, ini tidak, seperti yang sekarang kita punya misalnya, gitu kan ya. Tentu ada aturan-aturan ini ya bagian dari magisterium tadi yang membuat supaya kemudian terjadi kitab suci yang seperti kita punya. Gitu. Berarti gini kalau sekarang kita bisa mengatakan sumber keimanan kita yang utama kan kitab suci nih. Tapi kalau kita kan 3 nih di gereja Katolik ada 3 nih. Tapi lu aja kan. Tapi kan kalau kita ngomongin ternyata ini bisa jadi sumber dialog yang mengarah kepada perdebatan yang kita bahas di awal lah. Kita tidak harus menyamakan semua gitu. Kita perlu ada statement nggak sih bahwa ya benar kitab suci kita memang kitab suci yang berdasarkan pengalaman kesaksian orang yang mengalami, melihat, kemudian mendapat pengetahuan dari orang terdekat gitu. Ini kan jadi buku sumber sejarah juga nih Dan apakah ini menyebabkan banyak orang yang berarti produk manusia dong? Persepsi. Produk manusia. Nah itu tuh bagaimana pandang gereja Katolik mengatakan ya memang ini bukan buku yang mungkin saudara-saudara kita Islam Al-Quran turun dari Tuhan, tapi kita tidak gitu. Nah, untuk menghindari ini jadi perdebatan yang mana benar mana salah, apa yang harus kita yakini dari ini produk manusia tapi jadi sumber iman kita gitu Iya. Para penulis kitab suci saya kira para penulis kitab suci itu mendapatkan pewahyuan atau inspirasi atau dihembusi dengan bahasa yang macam-macam ya, dalam bahasa itu dari Roh Kudus untuk menuliskan itu, gitu kan ya. Tetapi tidak bahwa para penulis kitab suci didikte oleh Roh Kudus atau malaikat, pasti tidak. Tetapi bagaimana mereka mendapatkan itu, dan yang penting adalah mereka tetap menggunakan bahasa manusia. Maka tadi kalau berkaitan dengan budaya dan nanti itu ini masuk karena bagaimanapun juga ini menyangkut bahwa bagaimana sabda Tuhan disampaikan dalam bahasa manusia. Dengan yang berbagai macam bahasa yang diturunkan Roh Kudus pas lagi Pentakosta bukan di situ dulu. Awalnya tetap bahasa manusia yang menulis itu. Ke awalnya kan ada hanya Ibrani atau Aram, lalu kemudian Yunani. Kenapa Yunani? Karena pada waktu itu kebudayaan Yunani menguasai gitu. Bahasa Inggris internasionalnya saat itu Yunani. Yunani gitu. Maka ini juga menjadi penting gitu kan. Maka kenapa untuk menjadi orang yang belajar kitab suci untuk menafsirkan ya harus belajar bahasa-bahasa awal supaya tahu budaya-budaya awal sehingga menangkap makna yang sesungguhnya. Kalau tidak, karena bahasa itu kan berubah juga gitu ya. Maknanya bisa berubah, zaman dulu maknanya bagaimana gitu kan. Nah itu kan yang menjadi penting. Dan kita boleh mengatakan bahwa kitab suci kita memang karya manusia, tapi itu dia manusia tidak dengan kemampuan manusia tok saja menulis ini. Alkitab tidak datang dari langit yang tiba-tiba datang utuh sudah dalam bentuk tulisan. Saya kira itu pasti tidak mengatakan begitu. Kalau berbicara dari beberapa film yang memang
saya dan Sony pernah tonton. Kalau di masyarakat terdahulu ya, pas lagi zaman Yesus hadir gitu, dengan dengan sebuah gebrakan ataupun juga perubahan yang baru, mereka masyarakat sekitar masih taat sama hukum Taurat, dan juga ada kitab-kitab, terutama kitab Musa yang memang dilulukan sekali gitu. Mereka kalau dengan kitab Taurat mereka akan luar biasa. Dan ini berarti kalau begitu ada sedikit perpaduan dong antara kitab Taurat terdahulu sama yang baru nih, Pastor, atau gimana? Ya, artinya gereja Katolik kan juga mengikuti kanon, ikuti juga kanon, dalam kanonnya juga mengambil dari perjanjian lama, karena bagi gereja Katolik Yesus adalah terusan dari perjanjian lama, bukan penubuatan dari zaman perjanjian lama. Itu saya kira ini yang menjadi penting ya. Tidak jadi lepas, ya. Sumbernya di sana. Ini yang membedakan yang pertama. Mungkin ada cerita, mungkin saya juga nggak tahu nih, gereja mula-mula tuh kayak gimana sih? Mungkin ada informasi sehingga kita bisa membayangkan tradisi gereja itu berangkatnya dari mana. Kalau yang kita bicarakan di awal nih, gereja itu dulu belum ada tuh bentukan, kan sinagog ya paling tempat ibadah umat Yahudi. Nah, gereja awal-awal tuh pasca Yesus naik ke surga sampai akhirnya ada tradisi ini, bangun ini. Mungkin ada sedikit cerita sumbernya. Sebetulnya ada di dalam Kisah Para Rasul ya. Dalam Kisah Rasul itu tertulis bagaimana awal mula gereja perdana. Jadi orang-orang yang percaya pada Yesus berkumpul lalu mendengarkan penjelasan dari para rasul. Kemudian para rasul juga mewartakan, lalu punya kelompok-kelompok, ada yang di Yerusalem, ada yang di tempat lain, lalu kemudian ada penatua-penatua. Tetapi yang menarik adalah bahwa kemudian di Petrus sebagai penatua untuk menyatukan seluruhnya gitu. Bahwa apakah tidak ada perdebatan? Zaman dulu juga ada perdebatan ketika ketika Paulus mewartakan di antara orang-orang yang bukan Yahudi, kan persoalannya kan selama ini mereka yang mengikuti semua Yahudi lalu ikut tradisi Yahudi gitu. Kalau mereka dia orang Yunani berarti kan beda banget. Nah, itu juga itu kasus. Jadi perjalanan gereja mulai dari sana. Jadi ada penatua-penatua, Petrus sebagai penerus, lalu kemudian dalam tradisi lalu kemudian menjadi Sri Paus, dan kemudian para uskup dan para imam dan seterusnya. Berarti kalau kita gambarkan gitu, beberapa kelompok kecil yang ada di area-area tertentu itu bisa menggambarkan kayak gereja-gereja kita sekarang nih, paroki-paroki yang ada gembala-gembala juga. Dan gitu. Tidak lepas dari mungkin tradisi budaya lokal setempat yang membentuk gereja mengambil kebijakan-kebijakan juga dipengaruhi oleh budaya-budaya itu tadi, Bu. Begini, jadi karena ini tradisi yang diambil adalah pengalaman-pengalaman para rasul itu, maka ya pasti akan mengikuti ajaran-ajaran para rasul. Satu hal yang sering kali muncul berdasarkan dari Kisah Rasul adalah bahwa mereka yang sering kali kan berkumpul dan mengadakan pemecahan roti. Nah, ini yang kemudian sekarang kita kenal dengan Ekaristi ini. Apakah langsung seperti dulu? Ya pasti tidak. Ada perkembangan. Lalu apakah sesuai dengan tradisi dari tadi? Tentu ketika mereka dulu ikut dalam semua harus Yahudi gitu. Nah, ketika yang di luar Yahudi bagaimana? Lalu kemudian Petrus juga memutuskan ketika dia mendapatkan penampakan bahwa ya sudah, kalau orang jadi itu tidak harus menjadi orang Yahudi. Jadilah orang Yunani yang percaya kepada Kristus. Jadi pasti ada perbedaan-perbedaan itu, tetapi kan yang itu disatukan. Maka ajaran-ajaran para bapak gereja ini sejak awal inilah yang kita sebut dengan magisterium gitu kan. Yang diteruskan sampai sekarang. Turun-temurun nih begitu ya. Kita mah enak ya sekarang udah di era ini ya. Udah jadi sama tinggal dulu. Nggak enak ya di era sekarang apa? Dikit-dikit debat, pusing. Ini masalah sola scriptura aja juga memang kemarin sempat hangat nih di kalangan. Maaf ini umat kita sendiri dan juga umat di gereja sebelah yang Protestan. Sempat sepet-sepetan tuh. Ya, jadi itu satu. Ya, sekarang kita lihat yang sola gratia gitu ya. Pemahaman bahwa hanya dengan rahmat orang bisa sampai pada keselamatan. Tentu tidak seluruhnya ditolak oleh gereja Katolik. Bahwa pertama, gereja Katolik menyadari bahwa tidak mungkin hanya dengan usaha sendiri sampai pada keselamatan, pasti tidak, pasti membutuhkan rahmat. Akan tetapi yang membedakan adalah gereja Katolik tetap melihat bahwa
rahmat ini juga orang juga harus bekerja dengan rahmat. Bukan ya sudah saya kalau sudah dapat rahmat untuk diselamatkan ya sudah nggak ngapa-ngapain. Tidak gitu kan. Jadi ini harus bekerja sama dengan mudah digerakkan oleh rahmat. Kalau rahmat kan tidak hanya dimohon saja. Saya ingat Santo Ignatius dari Loyola mengatakan rahmat itu bukan hanya dimohon tapi juga diperjuangkan gitu kan. Kan ini yang membedakan gitu. Bahwa kita mendapatkan rahmat untuk dibebaskan dari dosa asal dan kemudian sebagai anak Allah mendapatkan keselamatan. Tetapi kalau kita tidak mengusahakan ini, tidak bekerja sama dengan rahmat yang ada, ya nggak bisa lah ya. Sama saya mengatakan Roh Kudus itu ada dalam diri kita gitu. Sudah diturunkan kepada kita. Tetapi kalau kita tidak bisa digerakkan oleh Roh Kudus, ya untuk apa? Kan sama kan? Kita punya lampu dan semacamnya. Kalau listrik itu tidak kita shortin kan juga nggak akan bisa nyala mati gitu kan. juga. Mati juga. Jadi maka memang membutuhkan juga kerjasama dari kita. Itu berkaitan dengan rahmat. Yang ketiga yang sola fide, hanya karena iman orang diselamatkan. Betul bahwa orang diselamatkan karena imannya. Tetapi kan tidak hanya seolah-olah kalau saya sudah dibaptis pasti santai-santai selamat ya, santai-santai tidak gitu ya. Kecuali namanya selamat ya, pasti akan selamat. Jadi pengen bebek. Ya, jadi kalau iman, Santo Yakobus dalam suratnya mengatakan iman tanpa perbuatan itu mati. Maka iman itu juga ada yang disebut dengan ungkapan iman dan ada yang disebut dengan perwujudan iman. Kalau iman seolah saya sudah dibaptis sudah tidak cukup. Tetapi iman itu juga harus diungkapkan gitu. Kalau saya beriman pada Tuhan Yesus Kristus gitu ya, maka kan saya berjuang untuk mendekatkan diri dengan Tuhan Yesus Kristus gitu kan. Caranya gimana? Oke. Tidak bisa mengenal Kristus kalau tidak membaca kitab suci. Nah, saya membaca kitab suci, mendalami kitab suci. Saya bisa bagaimana saya bisa semakin dekat ya kalau saya berkomunikasi dengan Tuhan Yesus. Caranya ya dengan doa-doa gitu. Ungkapan-ungkapan ini disebut ungkapan-ungkapan iman. Kalau kita menyebut orang Katolik gitu, lalu ke gereja juga kagak, berdoa juga kagak, baca kitab suci kagak, ya hanya imannya dalam sejauh dari KTP, lalu apa iya gitu, lalu kemudian diselamatkan begitu saja. Agak dalam pandangan Romo gitu ya. Sebelah sini agak dalam menusuk imanku. Ya minggu kan nggak anak kerja. Tapi kan ya mendingan Protestan tapi ke gereja Katolik tiap minggu kan. Nggak tiap minggu selang-seling. Cuman kan memang ini yang pertama ya. Yang kedua ada perwujudan iman. Perwujudan iman adalah dalam hubunganku dengan sesama dalam tingkah laku sehari-hari. Ya, sekarang kalau saya mengatakan beriman dengan Tuhan Yesus dan atas nama Tuhan Yesus saya membunuh kalian berdua, untuk apa? Iya kan? Jangan mau mundur saja. Atau yang paling sederhana seringkali saya ini yang terjadi di kalangan umat gitu ya, pastornya juga kadang-kadang baru saja ikut misa gitu, nanti di parkiran sudah marah-marah. Itu kan wujud iman bagaimana? Ada orang yang begitu aktif di gereja, memuji Tuhan di mana-mana, memberi kesaksian di mana-mana, yang luar biasa tentang rahmat Tuhan dan macam-macam. Tapi dia dengan tetangganya nggak rukun, semua ngapain? Jadi ini yang saya maksud bahwa iman itu butuh diungkapkan, tetapi juga butuh diwujudkan. Ada perwujudan iman, ada ungkapan iman. Ini menjadi satu kesatuan gitu, karena banyak loh, saya kadang-kadang ngomong ke umat saya sendiri gitu, kalau kamu aktif di gereja, setiap hari urusan dengan gereja, tapi rumahmu seperti pecahan kapal pecah, ya nggak ada gunanya.
panggilanmu yang pertama dan utama adalah menjadi suami, menjadi ibu, menjadi bapak, menjadi istri, orang tua. Nah, itu yang utama, gitu kan. Bahwa ini juga penting, iya, tapi jangan sampai ini sebagai pelarian, gitu. Kadang-kadang, iya betul. Malas di rumah, gua pelayanan dah ya, gitu. Jadi nanti di pelayanan ketemu sama yang nggak sepaham, ribut. Nah, jadi ini kan maksud saya ini loh. Jadi kalau kata hanya inilah ketika itu dihanyakan itulah, tentu saja kita tidak mengkritik mereka. Saya tidak mau mengkritik saudara-saudara kita di gereja Protestan, tetapi saya mau mengatakan bahwa gereja Katolik berbeda dengan mereka, pandangannya berbeda dengan mereka. Ya, ada pandangan tersendiri yang memang lebih menunjukkan bahwa ini menjadi ciri umat Katolik nih, gitu ya Romo ya. Bisa jadi ciri juga umat Katolik bahwa memang ya kadang nggak melulu hafal hayat saja, tapi itu udah pasti beriman, belum tentu kan. Kalau orang Katolik kan kita cirinya apa? Alkitab pasti nggak hafal, nggak pernah bawa Alkitab ke gereja. Ada punya ciri loh, Mo. Bener nggak sih, Mo? Tapi memang berbeda ya. Kalau kita di gereja itu kan kita mendengarkan sabda. Itu dia kenapa dibacakan untuk umat ya. Berbeda. Oke. Jadi pastor tidak pernah mengajak, yuk kita buka kitab Alkitab. Berbeda dengan gereja Protestan kan, mereka diajak membaca dan membaca. Bahkan responsoria berganti-ganti. Itu sendiri sudah kita nggak bilang perbedaan yang membedakan, ya itu memang tradisi yang juga berbeda gitu. Itu pun gitu. Sudah berbeda gitu dan gitu. Jadi memang kalau kita mau berdebat ada banyak hal yang bisa kita perdebatkan. Iya, betul. Tapi kan tidak ada gunanya juga. Kalau saya selalu mengatakan, kalau kamu gini, saya mau mengatakan juga untuk teman-teman umat Katolik, nggak usah meributkan iman orang lain. Kalau biarkan saja dia dengan imannya, kalau dengan imannya itu dia semakin dekat dengan Tuhan dan hidupnya menjadi lebih baik, ya sudah. So be it. Kenapa kamu mengurusi iman orang lain? Jangankan kita dengan yang keluar, kadang internal kita juga masih suka didebatkan. Kalau di Protestan kami masih banyak perdebatan selam atau cara baptis segala macam itu. Karena ada banyak pandangan gitu kan, ada karena banyak gini di gereja Protestan kan ada banyak denominasi betul. Dan pasti punya aturan-aturan tafsir sendiri bahkan sendiri gitu kan. Ada yang misalnya kalau masuk gereja sini walaupun sudah dibaptis harus baptis ulang, ada yang gitu seperti kan, itu. Gitu. Lalu kalau GKI mengatakan kalau sudah dibaptis di sana sudah sekali, baptisan itu hanya sekali. Udah nggak usah dibaptis, pandangannya mirip dengan gereja Katolik misalnya gitu. Yang kayak gitu kan ada banyak hal. Jadi saya kira masing-masing penghayatan ya menjadi penting. Maka menurut saya yang paling penting adalah untuk para penatua, apapun yang disebut. Apakah itu para imam, apakah itu para bapak-bapak pendeta atau uskup sekalipun, uskup atau majelis atau apapun namanya, para penatua itu jangan mengajak umat untuk lalu menyerang orang lain, mengkritisi orang lain, gitu ya. Alangkah baiknya kan kalau diajarin kerendahan hati, toleransi. Kita percaya pada Tuhan Yesus, katanya cinta kasih, tapi kita bawa pedang ya untuk apa? Gitu. Tapi Pastor, ini kan juga berpengaruh dengan pola didik gitu. Kalau kayak di gereja Katolik kan para imam ini juga memang dibekali dengan ilmu-ilmu tentang agama orang lain kan. Dalam artian saya pernah dengar begini, ada satu imam yang ternyata memang dia belajar tentang agama Islam atau agama Protestan misalkan secara khusus, ada studi khususnya misalkan. Tapi juga saya pernah dengar dari teman-teman Protestan, mereka justru kelas yang pertama itu kelas biblis yang memang semua harus dipahami dan kalau bisa hafal gitu. Kelas. Ya, saya kira ini ada perbedaan pandangan tadi. Karena kalau gereja Protestan pasti karena dia sola scriptura harus belajar maka dulu. Yang pertama-tama ya itu harus dipelajari sungguh-sungguh gitu. Dan mereka belajar, para bapak pendeta itu belajar bahasa Yunani, belajar bahasa Ibrani gitu kan. Ya saya belum ya, Anda belum jadi pendeta. Saya pengen nonton film Senseiya aja. Senseiya. Mitologi Yunani. Mau ini menarik, saya tadi kalau memang kitab suci menjadi salah satu hal penting sebagai sumber iman, tapi di gereja Katolik itu dibacakan. Lantas berarti memang dituntut kesadaran dari umat untuk
kalau memang itu sumber iman kan berarti kita harus memahami, harus cari tahu sendiri bahkan. Berarti kita harus membaca. Berarti umat pun bukan berarti dimanjakan dibacakan di gereja lantas berhenti ya. Di rumah tuh lakukan baca lagi karena itu sumber iman utama kita juga. Memang umat dianjurkan untuk membaca kitab suci gitu. Bahkan di gereja Katolik ada 1 bulan khusus namanya bulan kitab suci nasional. Itu diharapkan minimal umat tiap tahun diingatkan nih loh, yuk kembali gitu kan. Kadang-kadang sumber iman kita di sini nih. Salah satu sumber iman kita. Yuk pelajari, kalau kamu nggak mau mengenal Kristus, kata Santo Hieronymus, kamu bisa mengenal Kristus kalau bisa membaca kitab suci. Kalau nggak pernah membaca kitab suci, nggak akan mengenal Kristus. Maka diajak untuk mendalami itu. Ini saya kira bagian. Tetapi kalau dalam Ekaristi, memang kita diperdengarkan sabda dan kita mendengarkan sabda. Lalu nanti imam akan memberikan homili, artinya memberikan pencerahan atau penjelasan dari sabda tadi gitu. Maka ya bukan berarti setelah itu kan sudah di gereja dibacakan, tetap harus. Ya, dan kadang maaf ini seringkali terlena umat Katolik ini ketika dibacakan oleh lektor, apalagi kalau suaranya juga memang bagus begitu ya. Mereka akan menutup mata, pura-pura mendengarkan. Tapi entah kemana. Tapi saya kira ini menjadi keprihatinan semua sekarang ya. Bisa aja misalnya survei kecil-kecilan di depan gereja gitu ya. Setelah umat pulang gereja ditanya, Tadi bacaannya dari mana? Yakin udah lupa. Udah lupa gitu. Iya, minimal yang diingat ayat homili, ayat yang dibawain sama pastornya, Injil. Kan minimal ya. Gue juga kadang gitu. Paling ingatnya tuh karena puncaknya itu kan di Injil. Kadang-kadang juga enggak, gitu, lupa juga gitu. Jadi kadang-kadang saya juga merem, iya. Kayak yang iya padahal merem beneran. Bapak Ibu, kita bukannya sok suci, kita juga kadang melakukan itu. Sebetulnya itu mengamini. Iya, itulah mengamini. Jadi salah satu bentuk mengamini tadi. Iya betul. Kontemplasi yang paling dalam. Terlalu dalam. Kalau kita bicara sola scriptura ini sumber keimanan, aturan. Berarti kalau ada pelanggaran, ada hukuman. Kalau misalkan kitab suci nih, itu kan ada isinya tentang aturan, apa yang harus kita lakukan sebagai umat. Nah, kalau dari dua sumber lainnya, tradisi gereja, kemudian juga magisterium, itu kalau ada pelanggaran yang dilakukan oleh umat, itu apakah ada hukuman sanksi? Ya. Saya kira kalau pelanggaran dari sabda Tuhan, dosa sudah jelas, tidak ada pengadilannya ya. Iya, nanti sudah terlalu banyak yang melanggar gitu ya. Iya. Tetapi bahwa ada pelanggaran-pelanggaran, kalau memang dalam gereja Katolik tentu ada hukum gereja yang juga menaungi itu, tetapi juga ada beberapa hal yang bisa jadi misalnya orang yang melanggar ajaran-ajaran gereja ya pasti akan mendapatkan sanksi. Ya baik itu, tapi kan tidak lalu terang-terangan sanksi yang lalu publish gitu ya. Tetapi ada yang mendapatkan ekskomunikasi dari gereja, dari misalnya administratif bahkan administratif ya kayak gitu-gitu. Sama misalnya imam yang keluar selama belum itu, maka imam tidak boleh menikah gitu. Kalau imam belum beres menikah, maka ya dia tidak boleh terima sakramen apapun gitu. Itu kan bagian dari rules ya, tradisi itu gitu. Tadi. Oke, berarti hal yang lebih ada juga soal ya? Malah ada tetap diatur juga maksudnya kalau memang sampai keluar. Biasanya kenapa ada kanon kan yang selalu dihafal oleh Pastor Postinus. Sudah hafal beberapa luar kepala. Cuman ya itu salah satunya tentang ekskomunikasi. Itu juga kan sudah diatur. Sama ketika orang melakukan aborsi misalnya, dia akan ekskomunikasi, sehingga ketika dia mengaku dosa dan para pastornya memberi absolusi, pastornya akan memberitahu Bapak Uskup, melaporkan Bapak Uskup bahwa pada hari ini tanggal sekian saya memberikan absolusi. Tapi kalau Bapak Uskup yang dilaporin pernah ada kejadian nggak? Romo, ini nyeleneh sedikit pertanyaannya. Sering nggak? Pastor-pastor dilaporin Bapak Uskup mas sering nggak? Bapak Uskupnya yang dilaporin pernah ada. Dan memang berlaku juga ya untuk hierarki yang di atas tetap kena ya. Kan ada di mana gitu uskupnya ditegur atau diminta mundur atau macam-macam. Mau kalau dokumen yang dikeluarkan Paus masuk ke magisterium ya? Otomatis masuk sana berarti ya. Semua dokumen-dokumen yang dari zaman-zaman Paus terdahulu. Iya.
Kayak Laudato Si itu magisterium. Ya, magisterium. Oh, itu magisterium jatuhnya. Bagian Nah, dari itu tuh ajaran resmi gereja itu magisterium. Artinya untuk beberapa hal kan zaman berubah nih, kemudian ada perubahan teknologi segala macam, itu akan bisa menjadi sumber apabila kita sumber acuan kalau ada sesuatu yang berkaitan urgensi ke sana. Iya, artinya saya juga sesuai dengan zaman ya. Maka selalu ada semboyan Ecclesia Semper Reformanda, gereja selalu berubah gitu. Tahu nggak nih? Ecclesia Lumayan sih. Lumayan. Secara font enak bunyinya. Iya, enak pas ditanya gereja selalu berubah. Jadi gereja Tuhan Yesus tidak berubah, tetapi gereja selalu berubah karena dengan perubahan-perubahan zaman juga penting. Sama kan kitab suci sekarang ada penyesuaian keterjemahan baru karena bahasa-bahasa yang dulu dipahami oleh orang zaman dulu, anak-anak sekarang sudah nggak paham lagi gitu. Nggak paham. Kenapa kok kayak kebalik katanya? Ya, semacamnya gitu ya. Jadi dari sisi pembaruan. Jadi tidak berarti bahwa ini menyimpang dari pasti mereka dengan amat hati-hati untuk yang diubah adalah gitu. Tadi bahwa ini gereja bukan makna ya, yang bukan bukan makna, Kayak tetapi bentuk Alkitab juga kan ngaruh, Son. Iya benar. Dulu kan bawa Alkitab kemana-mana, sekarang Alkitab ya. Tombelet. Iya, beberapa kata kayak yang di Yesaya itu ya, fear not gitu. Jangan takut tapi fear not gitu. Jadi ya benar. Maknanya disesuaikan dengan tema sekarang, bukan mengubah isi ya berarti ya. Kalau fear not kan takut jangan. Takut jangan. Don't fear not. Aduh apaan tuh. Sama kan misalnya kan dulu ukuran pakai hasta gitu ya. Oh iya hasta, sekian betul. hasta ya. Sulit dicerna. Sekarang hasta itu apa sih? Anak sekarang udah nggak ngerti. Hasta aja udah nggak ngerti gitu ya. Sekarang pakai tumbak. Tanah Giri. Mending meter square katanya. Iya, sama kan anak-anak sekarang kan zaman dulu. Nggak paham. Ini berapa bata, berapa tumbak gitu kan. Mereka tahu. Sekarang meter persegi. Maka sekarang sudah diubah semuanya kan. Gitu. Artinya itu tadi gereja mengikuti perkembangan zaman, tapi yang diubah itu bukan esensi utamanya, bukan. Tapi bagaimana bisa dijelaskan kepada disesuaikan dengan kebutuhan zaman. Ini ada saya pernah lihat satu pembahasan yang mengarah kepada diskusi, debat kusir bahkan ya. Wewenang Bapak Gereja pertama mengatakan mana yang akan dikanon, mana yang tidak, mana yang masuk ke dalam susunan Alkitab pada akhirnya. Itu kan tidak lepas dari kemampuan dia sebagai manusia dengan segala keterbatasannya. Apakah itu membuat validitas kitab suci kita menjadi produk manusia yang masih bisa dipertanyakan, Mo? Jadi bukan seorang ya. Bapak gereja. Bapak gereja. Ini ada konsili namanya. Ada konsili, ada pertemuan para bapak-bapak gereja yang menentukan untuk kanon gitu ya. Jadi ini yang apa yang dilakukan. Jadi ini tidak jadi bukan tiba-tiba saya memutuskan sendiri, tidak. Ini dan tidak seminar 1-2 hari ini ya. Panjang gitu ya. Ini begini, perdebatan juga luar biasa. Dan bahasa anak sekarang apa? Bapak-bapak tidak bercerita, tiba-tiba bikin kanon. Bikin Alkitab, bikin kanon. Tapi Pastor, kalau misalkan ini pertanyaan menyambung ya yang saya bilang, kalau dulu benar ditafsirkan dengan ibaratnya kemanusiaannya bapak-bapak pada saat itu, terus juga melewati perdebatan panjang. Kalau sekarang mau ada perubahan, mereka berkumpul lagi kah bapak-bapak gereja ini? Berdebat lagi kah? Ya pasti akan ada komisi teologi dan semacamnya yang selalu akan membantu Bapak Paus ya. Dan sekarang kan ketika ini juga sekarang ada sinode para uskup itu juga untuk membahas sesuatu yang hal-hal yang kemudian berkaitan dengan arah gereja ke depan gitu kan. Dan sinode itu juga salah satu bentuk. Sinode itu konsili, konsili. Dan sekali lagi tidak pernah ada yang namanya sifatnya merubah esensi keimanan kita. Sudah Tritunggal itu sudah tidak negotiable. Paling hal-hal yang kayak tadi, bagaimana yang perubahan makna. Persamaan sekarang itu untuk itu ya. Magisterium itu bisa direvisi nggak, Mu? Misalkan ternyata ini ternyata kita cabut nih, ternyata malah menimbulkan polemik di masyarakat. Pernah ada kejadian seperti itu? Misalnya dulu ada ajaran mengenai bahwa di luar gereja tidak ada keselamatan sebelum tahun 65. Zamannya Om Steph gitu ya. Iya benar. Dulu tuh Om Steph tuh gini preachingnya.
akan kujadikan kau menjala manusia, gabung sama aku, menuju jalan keselamatan. Tidak ada Tuhan selain. Semua orang dibaptis gitu ya. Tahun 65 Om Saif udah kantor ke 6, udah pindah-pindah kantor. Betul. Kebetulan waktu itu jabatannya adalah kepala cabang. 65. Ada apa 65 itu? Jadi sebelum tahun 65 itu ada Konsili Vatikan pertama itu memang ada ajaran yang mengatakan di luar gereja tidak ada keselamatan. Lalu Konsili Vatikan kedua mengatakan yang bahwa keselamatan di dalam agama yang lain pun Kristus tetap berkarya, Roh Kudus tetap berkarya. Artinya mau menghargai juga seperti bahwa di dalam agama lain ada kebenaran yang menuju pada Allah gitu kan. Jadi ini juga salah satu perubahan-perubahan gitu ya. Saya kira ini yang banyak hal yang bisa ada perubahan-perubahan sesuai dengan kebutuhan zaman gitu. Atau mungkin ada satu kejadian fenomena yang mengharuskan gereja mengeluarkan dokumen yang sifatnya dengan perubahan zaman itu begitu. Iya, saya kira pasti sesuai dengan perubahan zaman ya. Artinya sesuai dengan kebutuhan zaman, tuntutan zaman gitu. Bahkan sekarang udah banyak dokumen gereja kaitan dengan teknologi ya. Sudah ada tentang sudah teknologi. Banyak, artinya menunjukkan ya gereja sekarang nih masanya perubahan teknologi. Kan sama kan sekarang keprihatinan tentang lingkungan hidup kan juga. Iya, betul. Paulus harus membuat ensiklik tentang Laudato Si dan Laudate Deum. Jadi memang ada banyak hal yang memang ada perubahan-perubahan yang memang sesuai dengan situasi yang ada gitu. Iya, dan kalau dulu mana ada Santo untuk atau Santo atau Santa kan dulu kan ada selalu ada apa ya nih ibaratnya pelindung apa gitu kan ya. Kan yang terbaru juga yang diusulkan untuk jadi santo yang anak Bella Akutis itu juga kan untuk hal yang baru ya dalam artian internet, devosinya internet gitu. Iya benar-benar. Dulu mana ada internet coy. Itu ya. Artinya memang gereja selalu berubah dan tentu perubahan-perubahan itu supaya apa? Supaya membantu umat akan semakin dekat dengan Tuhan gitu. Dan cara kita untuk mencari tahu kalau kitab suci jelas sudah. Mungkin kita semua punya di rumah nih. Tradisi gereja mungkin kita harus cari tahu juga nih dokumen-dokumen. Nah, termasuk magisterium ini juga kita harus rajin-rajin mengupdate nih untuk selalu. Kadang kan ini sumber iman ya Kak. Bisa jadi aturan untuk bisa kita gitu. Berarti kita harus selalu terus mengupdate, mencari tahu gitu dong, Mo. Ya, sebetulnya kan diumumkan ya, selalu diumumkan bahwa itu hanya memang ini persoalan kan gini. Kadang-kadang para pastornya sendiri tidak mewartakan kepada umatnya. Iya benar. Kadang gini umat juga bingung ya. Iya. Yang pastor pasti dapat infonya, tinggal disosialisasikan gitu. Dapat dan juga pasti akan bisa mengakses itu gitu kan. Tapi kadang-kadang kan ya bisa jadi ya karena mungkin keterbatasan dan macam-macam lalu untuk menjelaskan itu juga tidak semudah yang dibayangkan itu. Tapi kan sebetulnya penting, tapi ini butuh gitu ya. Maka misalnya saya sekarang program di tahun ini akan memberitahu umat untuk tentang ada dokumen-dokumen gereja yang minimal yang baru-baru itu misalnya Laudato Si, Laudate Deum, lalu ada dokumen-dokumen yang lain yang dikeluarkan Sri Paus akan disampaikan kepada umat. Kalau itu ya udah mengundang orang-orang yang bisa menjelaskan dengan lebih baik gitu ya. Ini contoh aja Son gitu. Kalau nggak syuting Rumah Noni, gue nggak akan tahu Fokus Pastoral 2025. Sumpah. Kalau nggak syuting Rumah Noni, gue nggak akan tahu. Sok bersukacita merawat bumi. Ya. Kan gue baru tahu kalau syuting Rumah Noni, baru tahu. Kalau nggak tahu. Ya kayak gitu. Jadi memang itulah kendala gitu ya. Kendala dalam hal itu gitu. Berarti menyikapi kendala-kendala yang ada, nggak semua umat tanda kutip sudah update dengan versi terbaru nih gitu ya. Lalu ketika menanggapi keriuhan yang ada di media sosial terutama gitu ya tentang perbedaan polemik yang ada gereja Katolik dan non Katolik, apapun itu agamanya. Umat Katolik saya lihat juga beberapa belakangan ini komentar-komentarnya agak pedes nih dalam melindungi keyakinannya gitu. Pastor sendiri punya tanggapan apa nih tentang media sosial terutama yang menjadi lahan untuk umat-umat Katolik beradu komentar gitu?
Pertama, bahwa media sosial baik untuk menyampaikan kabar baik. Baik untuk menyampaikan kabar baik. Jadi jangan sampai ini menjadi, kadang-kadang kita masih seperti ini ya, banyak melihat kalau ada orang yang tampil di media sosial lalu harus jadi haters gitu ya, atau lawannya. Jadi maksud saya, yuk kita mensikapi dengan lebih dewasa. Jangan masuk dalam perdebatan. Orang boleh menyampaikan pendapat yang tidak sama dengan pendapat saya, tidak sama dengan pemikiran saya, ya sudah, tidak usah diimani juga, gitu ya. Jadi itu menurut saya yang pertama. Yang kedua, saya kira tugas gereja juga untuk mewatakan tadi. Banyak umat yang tidak memahami ini itu, lalu mencari di mana. Nah, sekarang anak muda sekarang, bahkan juga bukan anak muda ya, yang emak-emak sekarang sudah nonton YouTube terus gitu ya. Kemana-mana handphone ngerekam. Ya, makanya. Tapi belum dipencet. Bu, rek dulu. Jadi kalau ini mereka sudah terbiasa dengan YouTube dan semacamnya, saya kira pewartaan lewat media sosial menjadi penting. Dan ada yang harus serius, tapi kadang-kadang orang juga malas serius, guyon juga asal dan memberi makna sesuatu, saya kira lebih ringan dan orang lebih mendapatkan sesuatu. Saya kira Rumah Naoni harus sekali-sekali membahas tentang dokumen-dokumen gereja gitu ya. Artinya itu supaya hostnya juga belajar juga. itu kan lebih ke kaminya ya, Romo ya. Cuman kayaknya lebih seksi kalau kita bahas komentar-komentar umat Katolik di media sosial. Sampai geleng-geleng loh. Dokumen gereja dibisik lah. Kita nggak sanggup. Betul. Jadi kalau kita pengen bahas sebenarnya komentar-komentar, aduh ini nggak percaya dilontarkan oleh umat Katolik loh. Saya kira juga menarik gitu supaya saya kira menurut hemat saya penting bahwa kita juga mengajak umat Katolik yuk tidak masuk dalam ranah-ranah yang terjebak di dalam atau kalaupun kita tipikal orang yang kan gaya misionaris ini banyak ya, ada yang suka di ranah sosial media pun gitu. Minimal perkaya dulu ilmunya. Jadi dengan kita mengupdate, kita tahu di gereja Katolik nih ini, kita jawabnya itu bukan jawaban yang mengarah kepada diskusi kosong gitu ya. Dan pendapat pribadi bukan opini, tapi dalil yang jelas gitu. Di kitab suci kita ada ini, gereja Katolik mengeluarkan dokumen ini. Jadi ya cerdas aja pas kita diskusi pun, orang nyerang pun kita santai aja deh, gua mau tahu yang kita kuasai apa, perkaya terus. Pernah ada yang komentar kayak gitu, silakan dilihat ini adalah dalilnya, alah sok pinter lu. Alah sok pinter lu. Gimana? Kesel. Ya udah tinggalin gitu. Saya kira satu hal yang penting adalah dalam dunia digital yang semacam ini dan media sosial ini, kita butuh tidak reaktif gitu. Jadi berani untuk sedikit menahan diri gitu. Saya sudah benar selama ini. Jangan terlalu reaktif gitu satu. Jadi, dan yang kedua saya kira penting bahwa mensikapi banyak hal butuh refleksi. Harus reflektif gitu ya. Bukan Mas, kan saya ngambil pakai kaki. Jadi kalau begitu lalu sehingga bisa melihat sesuatu tidak hanya apa yang nampak gitu, tetapi juga melihat nilai-nilai yang lain, sisi yang lain atau sesuatu yang lebih dalam dari sekedar apa yang nampak. Minimal dilihat dari point of view yang lain lah ya dulu gitu ya, dipelajari dulu sih. Bapak Ibu buat ini bukan ngebahas tentang sosmed, tapi ini berawal dari ini apa keimanan kita dulu nih di gereja Katolik seperti apa. Jadi saat ada sesuatu atau seseorang atau sebuah diskusi yang mempertanyakan keimanan kita tahu nih apa konsep dari si sola scriptura ini. Ataupun juga ada sola-sola yang lain seperti sola fidei dan juga sola ria paling ada. Nah, gimana kalau sekarang kita ke sola ria aja? Nasi goreng ikan asin tuh di Medan. Nasi puyung hai enak coy. Banget. Kenapa kita nggak pernah dikasih sola ria ya makan siang ya? Om Chef tuh selalu babi lagi. Hore, babi terus. Karena kalau ke Solaria jauh. Kan take away mo. Tapi kali-kali kita mau minta konsumsinya batagor yang 15.000 tadi. Penasaran pengen tahu nih. Oke, Bu, berarti untuk umat nih, apakah gereja punya program khusus tiap tahunnya, kayak komisi khusus yang untuk selalu menyampaikan ke umat tentang ini prinsip
dasar keimanan gereja Katolik gini-gini, dan setiap kali ada yang bertanya selalu ada jawaban, selalu bisa memberikan jawaban gitu? Saya kira pertama dalam konteks media sosial itu Komsos tugasnya untuk mewartakan gitu ya. Bahwa pelakunya itu bisa dari banyak pastor, bisa komisi kitab suci, awam pun bisa komisi kata-ketik gitu ya, atau awam atau siapapun, ada juga awam-awam yang bisa menyampaikan misalnya tentang hidup berkeluarga dan macam-macam. Saya kira ini. Jadi bagaimana umat juga yuk diajak gitu. Jadi umat diajak untuk, kalau kamu lihat YouTube nih, ada YouTube yang selalu bisa dipegang lah gitu ya, tidak liar gitu ya. Maksudnya liar dalam arti kan banyak sekali gitu ya. Nanti kalau orang belanja sana, belanja sini, lalu kemudian bingungan, lalu saya gimana Belinger ya, Belinger sendiri. Gitu. Udah kalau nonton Rumah Noni, udah Rumah Noni aja, jangan yang lainnya. Karena Anda sudah cukup liar nonton Rumah Noni ini, jamin. Oke, dan mulai dari orang tua ke anak, sampaikanlah bahwa ada nih suatu konsep prinsip sola scriptura ini. Jadi kalau putra-putri kita mulai bertanya, kita bisa menjelaskan prinsipnya gereja Katolik itu apa. Ada 3 itu tadi ternyata. Dan juga manfaatkan fasilitas gereja, karena gereja pun juga setahu saya itu ada kursus evangelisasi dan lain sebagainya ya. Itu sangat boleh diambil loh Bapak Ibu dan teman-teman. Jangan cuman dengerin pengumumannya di gereja aja. Daftar. Saya kira Bapak Ibu sekarang harus belajar tentang itu ya. Kalau saya menjawab pertanyaan, karena banyak orang tua yang juga tidak tahu apa-apa gitu ya. Tadi kan fokus pastoral aja, bapak-bapak ini tahunya karena di sini gitu kan. Iya sih. Artinya kalau ini satu dari sekian banyak kan berarti kalau anggap aja 1% ya. Gak apa-apa, saya jadi contoh. Karena dari saya gede, saya jadi contoh aja. Padahal Om Step, Dio sama, mereka juga baru tahu. Makanya kan banyak orang tua pengen anak saya harus paham agama segala macam ya. Kitanya juga harus mengupgrade dulu, mengikuti dulu. Kita harus paham. Sebetulnya anak-anak selalu ada, gereja juga menyediakan kan. Ada bina iman, nanti ada bina remaja. Bina dewasa nggak ada nih, Mo? Ada. Oh iya. Bentuknya pasti seminar atau apa. Oh iya benar juga. Kursus evangelisasi tadi. Kursus kitab suci, why not? Ambil aja. Terima kasih. Informasi tentang Batagor 15.000-nya Pak Iwan. Yes. Kami akan mampir ke Kemuning untuk kita menikmati Batagor mahal. Bapak Ibu umat, terima kasih sekali sudah menyaksikan Rumah Noni hari ini. Semoga bisa mendapat pencerahan, dan kita akan kembali lagi di episode berikutnya. Bye bye.